live-nya berbinar pada malam hari ini. Nah, ini tadi Mbak Jeki live update juga ngasih respon gitu kan. Iya, tapi cuma hari Minggu lah. Padahal kan sebenarnya kita punya waktu luang itu jangan selalu di hari Minggu, tapi setiap saat tuh kita sempatkan. Kayak sekitar gini nih. Di waktu kantor gitu mungkin ya, atau mungkin kalian lagi MBKM atau kalian lagi MSIP segala macam itu, atau kalian lagi kuliah di kampus gitu. Kadang kan kita terpapar untuk melakukan hal yang menjemukan tuh kan dalam satu pekerjaan itu bisa lebih dari 30 menit atau hampir sampai 1 jam lebih gitu kan. Nah, kadang sekedar cuma melakukan hal-hal yang meregangkan tangan kayak gini-gini gitu, kadang kita sampai nggak sempat gitu kan. Nah, coba kayak gitu tuh. Kadang kan kita juga perlu minum untuk memastikan asupan air mineral dalam tubuh kita juga tetap bagus gitu kan. Artinya kan fokus itu juga butuh mineral, fokus itu juga butuh hidrasi, butuh perlu air. Jadi kita juga mungkin sambil membawa tumbler segala macam, hal-hal yang sederhana, pergerakan-pergerakan kecil di saat kita lagi rutinitas yang menjemukan tuh nggak apa-apa dilakukan. Atau sekedar kayak cuma gini-gini sebentar kayak gitu di saat kita kuliah gitu, itu juga boleh dilakukan, nggak ada yang ngelarang. Dosen pun pasti akan paham kalau kamu itu mau melakukan sesuatu yang mungkin terlalu capek duduk atau apa, itu kan boleh, kamu boleh ke toilet buat permisi segala macam gitu. As long as itu nggak mengganggu suatu perkuliahan atau sesuatu yang membuat orang lain terganggu, ya itu kamu lakukan boleh-boleh banget gitu. Atau itu tadi saya bilang, ketika kita lagi jam makan, sarapan atau apa, kadang-kadang kita sambil makan sambil scrolling kayak gitu, itu kan apa ya, kadang itu hal yang menjemukan, melihat orang lain gitu loh. Padahal kita perlu melihat diri kita sendiri juga. Kenapa nggak kita coba buka foto-foto selfie kita sambil lihat gitu. Kenapa kita harus melihat orang lain? Kenapa kita nggak melihat diri kita sendiri gitu? Bukan bermaksud narsis atau apapun, itu enggak. Ya, introspeksi diri itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu sih menurutku. Jadi nggak cuma hari Minggu, mungkin Mbak Cekila bisa mencoba menghargai waktu-waktu senggangnya di waktu-waktu rutin tiap hari weekdays-nya gitu ya. Ini ada Mbak Asifa _0230. Gimana cara kita yakinin diri kalau pasangan kita itu terbaik buat kita? Adakah caranya? Ya itu tadi ya, mirip sama jawaban untuk Mbak Anya tadi ya, bahwa kalau kita mau ngomongin tentang pasangan terbaik atau tidak, itu caranya pasti adalah dengan riset dulu nih. Jangan terbuai oleh kondisi yang bikin kamu happy aja saat ini. Terus kamu harus membayangkan kejadian ini kalau kamu terjadi di masa yang akan datang dengan problematic level yang lebih tinggi, apakah kamu juga akan merasakan bahagia yang sama dengan orang yang sama? Ngobrol sesuatu yang mendalam itu juga penting, meskipun sekarang ini belum di level pernikahan. Ngobrol sesuatu buat masa depan kayak gitu-gitu. Kira-kira ngobrolin tentang tabungan, atau kita kita kalau sudah punya tabungan sekian, kita mau ngapain, kita mau nikah, ketika kita tabungan seperti apa. Hal-hal seperti itu kadang tidak disempatkan buat kita buat bisa ngobrol sama pasangan kita gitu kan. Nah, sempatkanlah gitu kan, sekedar di waktu luang gitu kan, kemudian kita fit call gitu kan, kemudian kita tanya kabarnya atau kita dengar ceritanya. Itu kan juga bagian dari kita memastikan cara berpikirnya orang ini ternyata seperti ini loh kayak gitu, sehingga kita bisa semakin yakin bahwa memang orang ini adalah orang yang terbaik buat diri kita gitu kan. Hal-hal sederhana, nggak yang harus kamu lakukan ajak dia ke psikolog buat dites psikologi, nggak harus kayak gitu, tapi bisa kamu lakukan itu sendiri dengan cara apa? Ayo, kamu coba paham, kalau dia menghargai orang tuanya, harusnya dia juga mampu menghargai orang tua kita. Hal-hal seperti itu, mencoba memikirkan sesuatu yang itu apakah hal seperti itu juga akan terjadi di tempat lain, kayak gitu tuh. Apakah hal yang dia lakukan ke saya, apakah juga akan dia lakukan juga ketika kita sudah punya anak dan segala macam kayak gitu. Hal-hal yang mungkin itu baru terjadi di masa yang akan datang, diobrolkan mulai sekarang, itu juga sangat nggak apa-apa gitu kan, untuk memperoleh informasi. Orang ini berpikirnya ke depan, apa cuma saat ini doang gitu kan. Apakah orang ini ada reasoning yang tepat untuk melakukan sesuatu
Kalau dia punya reasoning yang tepat, itu juga akan membantu kamu berpikir bahwa oh, orang ini juga punya alasan untuk melakukan sesuatu, bukan sekedar nafsu aja, bukan cuma sesaat aja, tapi ada pikiran jangka panjang, ada investasinya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan dijawab ya Mbak. Nah, itu benar banget. Jadi kalau kita membahas Mbak Anya lagi yang tadi ya gitu, kalau gabut katanya cewek itu langsung overthinking. Betul ya, karena nggak cuma cewek, cowok pun juga kayak gitu ya Mbak Anya ya. Artinya kalau overthinking saat kita gabut itu kan nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya ketika tidak ngapa-ngapain itu, ketika kita berpikir tidak ada yang kita sedang pikirkan, maka kadang itu malah membuat kita mudah untuk jadi memunculkan hal-hal negatif yang pernah kita pendam gitu kan. Artinya hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang itu negatif, hal-hal yang itu masih belum jelas, itu kadang malah membuat itu muncul lagi ketika kita tidak ngapa-ngapain. Maka itu tadi, bikinlah setiap waktumu itu berarti gitu. Jangan cuma melakukan rutinitas yang menjemukan, tapi rutinitas itu benar-benar berbobot, rutinitas yang benar-benar itu dilakukan dengan senang hati. Kalau memang kamu merasa itu menjemukan, maka berhentilah sejenak, lakukan sesuatu yang lain kayak gitu. Kalau misalkan kamu lagi ngetik, ngerjain skripsi atau ngerjain tesis, kemudian kamu merasa bosan, ya coba berdiri sejenak, kemudian lakukan stretching sederhana, atau kamu sambil melakukan hal-hal yang kamu suka, nyanyi atau apa gitu kan, juga nggak apa-apa, nggak ada yang nyalain itu juga. Lalu 2 menit kemudian balik lagi ngerjain kayak gitu. Jadi supaya hal-hal positif itu tetap masuk, berimbang ke dalam cara kita berpikir. Kalau kita gabut, cenderung banyak hal-hal negatif yang masuk karena kita nggak mengimbanginya sama hal-hal yang positif. Akhirnya muncul overthinking itu tadi gitu kan, dan itu harus kita hindari. Mas gimana, ini ada Mbak Airin nih yang tadi ngasihin rose, ngasih apa tadi segala macam, rendang segala gitu ya. Mas gimana cara membedakan orang pemalas dan yang pure pintar? Karena saya baca di beberapa sumber, orang pintar cenderung menunda pekerjaannya supaya lebih terpacu adrenalinnya. Ini pertanyaannya saya balikin nih ke Mbak Airin. Ini dapat informasinya dari mana nih? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ini hasil penelitian, maka kita bisa dipercaya. Tapi kalau hasilnya sekedar dari artikel-artikel yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita jangan percaya langsung. Kita perlu melakukan validasi informasinya, benar nggak kayak gitu kan? Nah, lalu membedakan orang pemalas dan yang pure pintar. Sekarang malas itu kan aktivitas motorik gitu kan. Kalau pintar itu aktivitas kognitif. Artinya bahwa jelas berbeda gitu kan. Bahwa kalau bermalas-malasan, akhirnya kita output yang kita lihat kan, orang kalau malas kan dia tidak ngerjain sesuatu yang produktif gitu kan. Tapi kalau pintar berarti kan dia belum tentu juga tidak mungkin bermalas-malasan. Orang pintar pun kadang juga bisa jadi menunda-nunda pekerjaan karena dia punya kepercayaan diri yang terlalu berlebih. Maka yang sebenarnya paling bagus adalah ketika dia mampu mengelola potensi pintarnya itu untuk hal-hal yang produktif gitu kan. Kebanyakan dari orang-orang yang pintar karena tidak disertai dengan manajemen waktu yang baik, tidak disertai dengan kehambelan atau kemudian rasa percaya diri yang terlalu berlebih yang tidak di-tone down dengan hal-hal yang produktif, maka akhirnya juga tidak bermanfaat kepintarannya gitu kan. Lalu apakah orang pintar cenderung menunda pekerjaannya supaya lebih terpacu adrenalinnya? Belum tentu juga. Mungkin ada beberapa orang pintar yang seperti itu gitu kan, karena kalau dia itu enggak ditunda, maka sensasi ngerjainnya, pressure-nya nggak terlalu terasa. Yaitu mungkin justru yang harus dipertanyakan. Kalau orang pintar pasti harusnya nggak berpikir seperti itu. Kalau orang pintar, dia maka harusnya akan menggunakan waktu luangnya untuk melakukan hal yang lain lebih produktif. Magnitude dari impact kepintarannya dia itu harusnya bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau orang pintar itu tidak harus selfish gitu ya. Orang pintar itu justru dia berpikir bahwa apa yang dia hasilkan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Bayangkan setiap luangnya waktu orang pintar tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka ada berapa orang yang justru tidak akan memperoleh manfaat dari orang-orang pintar ini. Maksudnya adalah ketika dia melakukan sesuatu, dia menunggu waktu yang
deadline-nya mau mendekati, nah berarti kan dia punya waktu luang yang banyak, yang itu dia tidak ngerjain apa-apa. Justru di situ dia biasanya akan kalah dengan orang-orang yang rajin. Orang-orang pintar yang merasa percaya dirinya terlalu berlebih, maka dia akan justru kalah start sama orang-orang yang justru apa ya, eager to do-nya. Dia itu punya semangat berlebih karena dia tahu dia kalau nggak belajar maka dia tidak akan bisa menggapai cita-citanya. Kadang orang-orang pintar kalah sama orang-orang yang kerja keras gitu, yang rajin gitu. Makanya akan lebih bertanya lagi kepada kita, jangan-jangan pintar ini, makanya kalau di dunia modern kepintaran itu tidak hanya dilihat dari IQ tapi juga dari EQ dan SQ. Nah, saya bilang tolok ukur kepintaran bukan hanya dari IQ-nya saja. IQ yang tinggi tidak disertai dengan emotional quotient dan spiritual quotient yang baik, akhirnya jadi seperti ini, dimana orang-orang yang pintar justru akan cenderung menunda pekerjaan karena merasa dirinya bisa melakukan itu ketika situasinya semakin terpressure. Padahal di saat yang sama, peluang dia untuk memperoleh kesuksesan yang lebih besar itu kalah oleh orang-orang yang bekerja keras kayak gitu. Nah, sayangnya orang-orang seperti ini tidak berani untuk meminta informasi pendapat orang lain tentang apa yang dia sudah lakukan dan menunda pekerjaan gitu kan. Akhirnya dia tidak dapat inspirasi itu karena dia merasa pintar gitu, karena dia merasa percaya dirinya itu sangat mampu membuat dia jadi orang yang sukses. Padahal di sisi lain, di waktu-waktu dia itu tertunda pekerjaannya karena dia merasa itu tuh kurang ada pressure, maka di saat itu juga sebenarnya dia sudah kalah start sama orang-orang yang rajin dan bekerja keras gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibedakan ya seperti itu gitu ya. Apakah ini orang malas atau dia biru pintar? Ya kita perlu cek lagi gitu kan. Sebenarnya apapun itu, kalau kepintarannya tidak digunakan untuk hal yang bisa membuat orang lain jadi dirinya produktif atau orang lain jadi lebih bermanfaat, ya sebenarnya mau kepintarannya berapapun ya tidak akan bisa tidak bisa dikatakan sebagai orang yang pintar juga, karena kepintarannya hanya sampai level IQ saja gitu, nggak sampai ke EQ dan SQ nya juga gitu. Jadi orang pemalas pun bisa jadi memang dia memiliki IQ yang bagus, tapi mungkin secara emosional dan secara spiritual dia tidak cukup bisa matang di sana gitu. Sedangkan orang yang pure pintar sendiri pun juga belum tentu itu sebagai orang yang benar-benar pintar gitu kan, karena kepintarannya dia ada di sebelah mananya gitu kan. Harus kita cek dulu gitu. Kita Mbak Irin. Oh, ada Mas Jamal 1419 nih, sepertinya dia sudah bergabung. Beda tipis sama malas. Iya. Halo Kiki. Kan dia tanya, "Halo Bang." Halo Kiki. Mungkin kalau Mbak Kiki mau nanya diperbolehkan banget loh di sini. Oh, ini BTW kita sudah overtime 6 menit, nggak terasa ya. Coba saya scroll dulu. Kadang aku bingung, Mbak Irin nanya ke Mas Jamal, kadang aku bingung juga bedain mana yang hoarding disorder sama yang malas Kak. Jadi kalau hoarding udah beda lagi ya. Hoarding ini makanya saya bilang ketika kita memaknai suatu yang kita pahami itu harus hati-hati. Kalau sudah kata-katanya mengandung istilah-istilah yang rumit ya, kayak depresi, bipolar, hoarding dan segala macam itu, kalian pastikan informasi yang kamu dapat itu benar gitu. Karena sekali lagi saya ingatkan, ketika seseorang psikolog atau psikiater mau mendiagnosis seseorang itu benar-benar mengalami gangguan atau permasalahan psikologis, maka dia tidak akan dengan instan bilang bahwa orang ini itu kenapa-kenapa gangguan hanya karena satu hal saja yang muncul. Sebuah gangguan psikologis itu hanya bisa dijustifikasi gangguannya, dipastikan, divalidasi gangguannya jika memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam buku panduan diagnosisnya psikolog dan psikiater yang dinamakan DSM, Diagnostic Statistical Manual of Psychopathology, yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association di Amerika gitu. Dan itu ada syaratnya. Orang dikatakan depresi ada orang dikatakan hoarding disorder pun itu ada syaratnya. Jika di DSM tidak ada, maka kita bisa gunakan panduan tambahannya berupa ICD-10 yang punyanya WHO. Nah, itu di sana harusnya ada informasi-informasi membantu kalian buat memastikan informasi itu tepat atau tidak. Kalau tidak bisa cukup dipahami gitu karena bahasanya terlalu klinis gitu ya, maka kalian memang harus bertanya kepada
psikolog yang ada di sekitar lingkungan kalian untuk bisa memastikan pemahaman kalian itu tepat atau enggak. Jadi kalau hoarding, setahu saya itu tidak hanya dari segi bermalas-malasan aja, aktivitas yang menunda-nunda aja. Bahkan menunda itu sendiri juga ada spesifikasi satu lagi yang namanya itu adalah prokrastinasi kalau dunia kerja ya. Nah, ini yang mana hoarding ini juga bisa jadi salah satunya adalah ketika dia memiliki sesuatu yang itu disimpan terlalu lama. Salah satu contohnya hoarding disorder itu ketika punya barang itu ditaruh gitu aja di kamarnya, disimpan, dibiarkan kayak punya benda-benda yang numpuk bahkan di dalam area kamarnya sehingga tidak bisa terkelola dengan baik gitu kan. Akhirnya itu malah jadi mengganggu aktivitasnya. Kalau kalian tahu coba di luar negeri itu bahkan ada orang yang saking malesnya sampai ke level hoarding itu adalah sampai rumahnya itu terpenuhi sama sampah yang dia sudah harus buang sejak jauh-jauh hari, bertahun-tahun yang lalu harusnya sudah buang gitu. Nah, memang kalau sekedar malas saja itu sangat umum gitu ya, tapi ke level yang mana dulu nih? Kalau sudah disorder maka sudah sampai ke gangguan dan harus segera ditanganin secara serius, secara klinis kayak gitu ya. Kadang saya kalau gabut ngegame mas, boleh, nggak ada yang bilang salah, ngegame itu menjadi salah satu cara yang bikin. Yang penting gini, aktivitas yang kalian lakukan di waktu luang kalian yang katanya kalian terus katakan sebagai gabut itu harus punya moment of happiness-nya. Maksudnya jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang itu nggak ada manfaatnya buat kalian. Kalau sekedar buat meluangkan waktu, menghabiskan waktu, itu menurut saya investasi waktunya itu nggak worth it gitu ya. Harus minimal itu bikin kamu happy. Jadi kondisi kesehatan mental kalian tetap terjaga di sana gitu. Ya, setuju dengan Mas Jamal. Hoarding emang gangguan. Mas Jamal ini istilahnya sudah sangat ini ya, sangat 90-an sekali gitu ya, SKS sistem kebut semalam. Ya, setuju, betul kata Nash, hoarding itu ada beberapa jenis, jadi pastiin dulu itu beneran hoarding atau bukan. Setuju. Lihat cowok K-pop happy mas ya, enggak masalah, as long as itu membuat kita happy dan happy-nya berujung kepada kita jadi produktif melakukan sesuatu, itu nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kadang apa yang kita lakukan gitu, apa ya, hanya kita yang paham. Kadang orang lain, menurut orang lain, kenapa sih kamu kok gini, kenapa sih kamu kok gitu. Ya udah, as long as kita happy ya udah lakuin aja kayak gitu ya. Karena tidak mudah mencari moment of happiness yang buat diri kita sendiri ya. Kadang kita harus melihat orang lain segala macam. Justru yang bagus itu adalah kita bisa mencari authenticity-nya gitu ya. Yang otentik buat kita happy kita itu apa gitu. Lakuin aja, enggak apa-apa. Oke. Ya, setuju. Ini ada Mbak Nabila. Mas mau tanya bagaimana cara bagaimana jika dikatakan toxic productivity, Mbak Nabila Bila. Halo, salam kenal buat Mbak Nabila Bila. Ini pertanyaan terakhir aja kayaknya ya. Oke. Terima kasih juga buat Mbak Risa Rosita yang sudah nge-like gitu ya acara hari ini. Terakhir ya, ini kayaknya dari Mbak Nabila ya. Jadi saya mau tanya bagaimana cara menentukan toxic productivity. Bagaimana, ini apa ya pertanyaannya? Mungkin maksudnya adalah toxic productivity itu kayak gimana gitu kan. Ya, toxic productivity menurut saya ketika kita produktif dalam hal material aja, tapi itu nggak impactful ke diri kita sendiri. Itu malah bikin kita itu sakit, malah bikin kita itu bermasalah secara psikologis, malah membuat kita itu tipes atau apa. Itu productivity yang toxic. Jadi produktif bermanfaat buat organisasi, buat perusahaan, tapi nggak bermanfaat buat diri kita. Produktif tapi bikin orang lain sakit hati, toxic productivity gitu. Jadi produktif dalam hal tertentu tapi malah bikin orang lain jadi
sakit hati, bikin orang lain jadi marah, atau bahkan ke dalam diri kita, negatif impactful. Jadi kita jadi merasa kita jadi nggak punya waktu buat diri kita sendiri. Jadi kan produktivitinya negatif. Harusnya productivity itu produktif secara positif, itu adalah produktif yang nggak cuma bermanfaat buat objek yang kita kerjakan, perusahaan, organisasi, tapi juga bermanfaat buat diri kita sendiri, bahkan bisa bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu ya. Aku suka mas ngumpulin sampah botol gitu buat tukar poin, ini nggak gangguan kan? Oh nggak masalah Mbak Jackie, live update. Kan ada beberapa sekarang transportasi umum, kalau di Surabaya itu ada dulu namanya Surabaya Bus ya. Kalau Surabaya Bus di Surabaya sekarang dia sudah nggak pakai pembayaran instan di tempat lokasinya, itu dia udah nggak pakai sampah botol. Jadi nanti sampah botolnya setahuku nanti akan ditukarkan di tempat lain dulu poinnya, baru bisa dijadikan poin untuk membayar di lokasi tempat atau di bisnya nanti gitu. Nggak masalah, itu kan bagian dari bagian dari kita mendukung kondisi lingkungan sekitar yang jadi lebih baik. Jadi sampahnya diserahkan kepada orang yang bisa mengelola dengan lebih baik, sedangkan kita dapat benefit berupa poin untuk bisa naik transportasi umum. Nggak masalah, sangat bagus dan positif Pak Jackie live update. Apaan tuh SPL? Nah itu juga bisa tuh ngumpulin sampah plastik biar jadi duit. Oke, dari saya sih itu. Kita sudah 44 menit ya guys, edisi Agustus ini gitu ya, karena kita kemarin habis merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, dan saya juga lama tidak hadir di dalam live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia di Berarti atau Berbinar Here's to You. Pada malam hari ini saya bisa mendapatkan banyak sekali informasi, pengalaman baru dari teman-teman sekalian, dan pertanyaan-pertanyaan kalian tuh memicu kita semua di sini yang hadir, dan bahkan nanti yang nonton versi live YouTube-nya, nonton recorded YouTube-nya, itu untuk bisa terinspirasi dari situasi atau yang kita bahas pada malam hari. Terima kasih semua yang menjadi pemicu untuk pertanyaan-pertanyaan yang positif dan membuat saya jadi menginformasikan hal-hal, jawaban-jawaban yang membuat orang lain jadi bisa lebih terinformasikan. Positif atau enggaknya silakan dipahami sendiri, dinilai sendiri teman-teman. Tapi di sini kami di Berbahasa Indonesia berharap semua yang kita sampaikan lewat Berbinar Here's to You atau live TikTok Berbinar pada malam hari ini dan di episode-episode lainnya itu bisa memberikan semangat baru, memberikan solusi buat kalian semua, menginspirasi kalian semua, sehingga sesuai sama nama Berbinar, Berbinar Insightful Indonesia, karena berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam, sampai ketemu lagi buat kalian semua di episode berikutnya. Jangan lupa tonton lagi recorded versionnya, share ke teman-teman kalian semua. Acara hari ini akan ada terus setiap minggu, setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa, kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.